Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur kita berjumpa lagi dalam program Renungan Keluarga Kristen. Hari ini kita sungguh dalam kasih dan kebaikan Tuhan. Kita akan bersama-sama belajar bagian firman Tuhan yang akan menolong hidup kita. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk kebaikan dan pertolongan Tuhan. Kami meminta urapan Allah untuk setiap kami, hamba-Mu dan Bapak Ibu Saudara. Kami akan belajar firman. Tuhan tolonglah kami, Tuhan berkati kami. Kami naikkan syukur kami naikkan pujian kami kepadamu, Allah yang hidup, pemelihara kehidupan setiap kami. Terima kasih banyak Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami mohon pertolongan Tuhan untuk belajar akan firman-Mu ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari hari ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana menjadi keluarga orang percaya yang kuat. Menjadi keluarga orang percaya yang kuat. Mari kita bersama-sama memperhatikan di dalam bagian firman Tuhan ayat yang ketiga, ayat yang keempat. Kita akan bersama-sama belajar sampai di ayatnya yang keenam. Orang tidak akan tetap tegak karena kefasikannya, tetapi akar orang benar tidak akan goncang. Istri yang cakap adalah mahkota suaminya, tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Rancangan orang benar adalah adil, tujuan orang fasik memperdaya. Ayat 6, perkataan orang fasik menghadang darah, tetapi mulut orang jujur menyelamatkan orang. Ayat yang ketujuh saya akan bacakan bagian akhirnya. Orang fasik dijatuhkan sehingga mereka tidak ada lagi, tetapi rumah orang benar berdiri tetap. Rumah orang benar berdiri tetap. Akar orang benar tidak akan goncang. Nah, hal ini adalah yang sejajar. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita memiliki kehidupan keluarga yang kuat, keluarga yang tetap berdiri tegak. Bapak Ibu Saudara, bagian ini mau mengajarkan kepada kita bagaimana di tengah tantangan zaman saya dan Bapak Ibu Saudara bisa kuat menjalani kehidupan rumah tangga, kehidupan berkeluarga, kehidupan kita sebagai anak dan orang tua, antara suami dan istri atau sebaliknya. Kita yang belum berumah tangga tetap punya orang tua, dan yang demikian sebaliknya. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita menjadi keluarga yang kuat, keluarga yang tetap berdiri tegak? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita hidup di dalam kebenaran. Kebenaran adalah hidup di dalam firman. Maka bagaimana keluarga itu tetap menjadi pribadi-pribadi yang hidup di dalam tolok ukur atau aturan etika kehidupan kita itu berdasar pada firman Tuhan. Bagaimana seorang tua berbicara, bagaimana anak-anak berbicara kepada orang tua, jika itu semuanya dilakukan dalam dasar kebenaran, didasarkan pada kebenaran Allah, didasarkan kepada firman Tuhan. Ada gagalnya, ada tidak mampunya, tetapi kita kembali lagi terus untuk berjuang melakukan kebenaran firman, maka dikatakan akarnya tidak akan goncang. Pohonnya mungkin miring, hampir roboh batangnya gitu ya, karena tertiup angin badai. Kok nggak kuat banget ini, sebenarnya sudah hampir roboh, tetapi kalau akarnya tidak goncang, maka pohon itu akan kembali berdiri tegak. Hanya miring batangnya saja, tetapi akar yang kuat itu akan menegakkan dia kembali. Bapak Ibu Saudara, demikianlah kita. Saat anak dalam hati yang tertekan, dalam kesedihan, pergumulan, melihat orang tua yang relasinya sedang tidak baik, percayalah saudara, saat engkau hidup di dalam firman, doamu diperhatikan oleh Tuhan. Bersama-sama ajaklah orang tuamu untuk membaca firman. Bersama-sama bersatulah di dalam doa, dalam kebenaran Allah. Orang benar, orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, dia akarnya tidak akan goncang. Akarnya tidak akan goncang, hatinya tetap kuat, hatinya tetap tangguh. Sebenarnya mungkin pikirannya sudah mulai oleng-oleng,
Tapi hati yang berakar kepada firman membuat orang benar hidup kembali berdiri tegak karena akarnya tidak goncang. Yang pertama, hidup di dalam firman. Maka perlunya kita merenungkan firman Tuhan. Keluarga Kristen, Bapak Ibu Saudara, hidup membaca Alkitab dengan rutin. Bukan hanya sekedar rutinitas, tapi mau tidak mau. Awalnya mungkin bisalah secara rutinitas, tapi lama-kelamaan kita akan terus ditolong Tuhan, dan saat mau membaca kita berdoa, Tuhan akan menolong kita. Nah, hidup di dalam kebenaran firman. Jadi bangun relasi, supaya relasi yang baik dengan Tuhan, membaca firman, hidup dalam doa, sehingga hidup kita adalah hidup dalam kebenaran firman. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa mengelola pikiran untuk cakap hidup terhadap pasangannya, cakap hidup dengan orang seisi rumahnya. Istri yang cakap adalah mahkota suaminya, tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Ini dituliskan istri yang cakap. Kalau istri membuat malu, maka suaminya seperti orang yang sedang mengalami penyakit tulang yang membusuk. Kanker tulangkah itu? Atau tulang yang mengering, tapi ini tulang yang membusuk. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata di dalam kehidupan keluarga ini sangat menolong kita untuk bersama-sama belajar supaya tidak membuat malu. Hal sederhana yang sering membuat malu itu adalah saat marah di depan umum, saat marah di depan orang lain, atau marah di depan anak, memarahi istri di depan anak, membentak suami di depan anak, perbedaan pendapat, ya, yang sebenarnya berantem lah gitu ya, di depan orang lain, itu memalukan. Dan tahukah bahwa tindakan yang memalukan itu membusukkan tulang pasangan, menyakiti itu, mematikan itu. Maka bagaimana supaya rumah tangga kuat? Ketahui dan jaga nama baik, hormati pasanganmu, hormati kekudusan rumah tangga itu, hormati di depan anak atau di depan orang lain. Kalau mau marah, kalau mau berbicara, itu cukuplah berdua, atau termasuk juga dalam memarahi anak. Kenapa banyak anak juga tertekan depresi? Karena orang tuanya marah, di mana saja dia bisa marah. Suaranya melebihi daripada siaran radio yang sangat kencang diperdengarkan kepada banyak orang. Anak yang dimarahi di depan umum itu hancur emosinya. Hancur itu membusukkan tulang. Mempermalukan itu membusukkan tulang. Siapapun, ibu-ibu bisa membusukkan tulang anaknya. Anak-anak juga bisa membusukkan tulang orang, saling membusukkan. Bagaimana keluarga kuat? Kalau anggota keluarganya membuat malu dengan sikapnya, membuat malu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama belajar membangun manajemen, mengatur pola pikir kita, mengatur hati kita. Dimanapun engkau tersinggung, dimanapun engkau marah, rem dan aturlah. Supaya jangan sampai yang kita lakukan mempermalukan. Karena saat mempermalukan, di situ sesungguhnya kita sedang membusukkan tulangnya. Keluarga akan kuat jika kita mampu mengatur emosi kita, mampu mengendalikan kemarahan kita, tidak mempermalukan anggota keluarga kita. Yang terakhir adalah perkataan yang jujur. Perkataan yang jujur. Perkataan yang jujur itu menyakitkan, tapi dalam ayatnya yang ke-6 dikatakan, mulut orang jujur menyelamatkan orang. Orang yang jujur menegur, orang yang jujur memberi nasihat, itu sebenarnya tujuannya untuk menyelamatkan orang. Maka keluarga harus menerima jika ada ungkapan kejujuran yang disampaikan. Jika engkau tersinggung, jika engkau sakit hati, pahamilah. Pernyataan yang jujur itu mungkin menyakitkan, mengoreksi ya, memberitahu, tapi perkataan yang jujur itu menyelamatkan.
Karena tidak mungkin anggota keluarga kita itu mempermalukan, dia berkaitan dengan yang kedua. Tapi kalau sampai memberi nasihat, memberitahukan dengan jujur, itu karena ingin menyelamatkan. Maka Bapak Ibu Saudara, bagaimana? Jangan juga kita menipu. Enggak kok nak, suaramu bagus, gak apa-apa, nyanyi aja yang kenceng. Padahal memang sebenarnya false. Jadi bagaimana kita bicara supaya tidak menyakitkan? Begini loh nak, suaramu itu kalau tadi musiknya nadanya C, suaramu tadi itu mungkin bukan di D juga, tapi lebih turun lagi gitu, misalnya begitu. Sepertinya mungkin karuniamu bukan di menyanyi. Bagaimana kalau kamu melayani Tuhan menjadi pendoa? Atau mama lihat kamu ramah, kamu bilang saja ke kakak rohanimu kalau kamu mau pelayanan, kamu pelayanannya di penerima tamu. Oke? Nah, Bapak Ibu Saudara, banyak hal-hal yang kita bisa belajar, dan pernyataan yang jujur itu perlu. Jangan kita tidak jujur juga dengan anak kita. Ini tidak menyelamatkannya. Misalnya dalam pola pengasuhan, anak minta apa saja dituruti sampai dibelani utang-utang. Ini tidak membangun anak. Kenapa kita tidak jujur? Mama papa belum punya uang. Ayo kita berpuasa, ayo kita berdoa jika kamu memerlukan itu dengan sungguh-sungguh. Jujurlah jika tidak ada uang. Kadang-kadang gini, aku nggak mau anakku sedih, aku nggak mau anakku malu. Dia nggak sama dengan temannya, maka lebih baik aku hutang saja. Tidak, itu tidak membangun dia. Itu justru mencelakakan anak kita. Bagaimana kita bisa berkata jujur? Jujur itu menyelamatkan. Maka beritahu jika kita tidak ada dana yang cukup untuk kebutuhannya atau keinginannya. Kita sampaikan dengan apa yang ada. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai karena kita salah asuh, maka anak-anak kita menjadi hancur. Kita bukan menjadi orang tua yang menyelamatkan, karena banyak perkataan orang tua dalam mengasuh itu perkataan yang mengandung menipu gitu, membohongi, asal yang penting anaknya senang kok, yang penting anakku bahagia. Jadi nggak jujur yang disampaikan. Sampaikanlah dengan jujur, dengan berhikmat, dengan minta pertolongan Tuhan. Jujur itu ada yang menyakitkan benar, tapi kita bisa minta hikmat dengan Tuhan. Berkata ditata dengan waktunya yang tepat. Jangan di depan orang karena tadi kita dengar anak kita jadi singer suaranya false. Ya apa sih kak, kok suaramu false? Pas kita ngomong di depan orang, ya itu membahayakan, itu justru membunuh mentalnya, mempermalukan dia. Tidak begitu. Jujur itu perlu di waktu berdua. Bicara dengan sopan, bicara dengan bijaksana, karena perkataan yang jujur itu menyelamatkan. Bapak Ibu Saudara, jika pasanganmu sedang ada dalam gaya hidup yang tidak baik, gaya hidup yang merusak dirinya, bisa engkau jujur. Kalau suamimu hidup dalam keadaan yang tidak sehat, bisa engkau jujur. Berhentilah untuk makan yang manis-manis, itu bahaya. Berhentilah merokok, itu merusak kesehatan seluruh keluarga kita. Karena asapnya terhirup oleh semua anggota keluarga. Bicara dengan lembut, bicara dengan baik. Jujurlah, itu menyelamatkan. Jujurlah tentang keuangan, itu menyelamatkan. Bicarakan baik-baik, Bapak Ibu Saudara. Keluarga yang kuat adalah keluarga yang hidup di dalam kebenaran firman. Keluarga yang kuat adalah keluarga yang saling menghormati, mengasihi, tidak mempermalukan. Keluarga yang kuat adalah keluarga yang jujur dalam perkataan, yang menyelamatkan. Mari kita bersyukur dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami berterima kasih Tuhan, Engkau terlalu baik. Engkau selalu merindukan kami hidup menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu ini. Berkati semua hal yang akan kami kerjakan sepanjang hari ini dalam segala kehidupan kami. Tuhan Yesus, tolonglah kami. Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.